Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan menyimak sebuah kisah penuh ketegangan tentang seseorang yang berpura-pura masuk Islam demi sebuah niat yang jahat. Sebelum kita mulai, tuliskan sholawat di kolom komentar dan sebutkan kalian dari kota mana. Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Di balik keramaian Masjidil Haram, seorang pria berjalan penuh keyakinan menuju Ka'bah. Ia bukan jemaah biasa, bukan pula seorang muslim sejati. Ia datang dengan niat buruk, berpura-pura menjadi muslim demi satu tujuan, menghina tempat paling suci bagi umat Islam. Namun, takdir berkata lain. Namanya Markus, seorang pendeta yang telah lama menyimpan kebencian mendalam terhadap Islam. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan ketidaksukaan terhadap agama lain. Ia selalu menganggap ajarannya yang paling benar, sementara agama lain hanyalah kesesatan. Namun, Markus bukan orang bodoh. Ia memiliki pemikiran strategis dan penuh perhitungan. Beberapa tahun terakhir, ia menyaksikan bagaimana Islam semakin berkembang pesat. Banyak orang dari berbagai penjuru dunia masuk Islam, bahkan di tempat-tempat yang sebelumnya tidak banyak dijangkau ajaran ini. Hal itu membuatnya gelisah. Baginya, Islam adalah ancaman yang harus dihentikan. Maka, lahirlah sebuah rencana berbahaya. Ia akan menyusup ke dalam Islam, berpura-pura masuk agama ini, menjalani ibadah haji, dan melaksanakan sebuah tindakan yang akan mengguncang dunia, menendang Hajar Aswad sebagai bentuk penghinaan terhadap agama ini. Rencana ini disusunnya dengan sangat matang. Ia mempelajari Islam dengan tekun, bukan untuk memahami kebenarannya, tetapi untuk mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Ia membaca Al-Quran, menghafal beberapa doa, bahkan berlatih gerakan sholat. Semua itu dilakukan demi meyakinkan orang-orang bahwa ia benar-benar seorang mualaf. Tak butuh waktu lama, ia berhasil masuk ke komunitas Muslim. Dengan kepandaiannya dalam berbicara dan meyakinkan orang lain, ia diterima dengan hangat. Orang-orang menyambutnya sebagai saudara baru dalam Islam. Bahkan, beberapa tokoh agama mulai mengenalnya dan menyebutnya sebagai contoh bagi mualaf lain. Setelah beberapa bulan, akhirnya waktunya tiba. Ia mendaftar haji dengan dokumen yang telah dipersiapkan sebelumnya. Semua berjalan lancar. Tak ada yang mencurigainya. Ia berhasil lolos dan mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Mekah. Di dalam pesawat menuju Tanah Suci, Markus menatap awan di luar jendela. Wajahnya penuh kepuasan. Ia merasa misinya hampir selesai. Sebentar lagi, aku akan membuat dunia gempar, gumamnya dalam hati. Namun, satu hal yang tidak ia ketahui. Ia bukan satu-satunya yang memiliki rencana di tempat suci itu. Pesawat yang membawa Markus dan rombongan jemaah haji mulai menurunkan ketinggian. Di balik jendela, hamparan tanah tandus Mekah mulai terlihat. Hatinya berdebar, tapi bukan karena rasa haru atau kekaguman, melainkan karena rencana besar yang hampir mencapai puncaknya. Saat pesawat mendarat, para jemaah mengucapkan alhamdulillah dengan penuh rasa syukur. Mereka bersyukur bisa menginjakkan kaki di Tanah Suci, tempat yang selama ini mereka impikan. Namun, bagi Markus, ini hanyalah bagian dari sebuah sandiwara panjang. Setibanya di bandara, Markus berjalan bersama rombongan. Ia terus menundukkan kepala, meniru ekspresi penuh ketenangan dan kerendahan hati yang ditunjukkan jemaah lain. Ia tak ingin menarik perhatian. Jika ada satu saja orang yang curiga, misinya bisa gagal. Di luar bandara, bus-bus besar telah siap mengantar para jemaah ke pemondokan masing-masing. Markus duduk di kursinya dengan tenang. Ia memperhatikan sekeliling. Orang-orang di dalam bus tampak bersemangat. Sebagian menangis haru, sementara yang lain sibuk melafalkan doa. Seorang pria tua di sampingnya tersenyum dan bertanya, "Masya Allah, ini pertama kali Anda ke sini, saudaraku?" Markus mengangguk cepat.
Iya, Pak. Ini pengalaman pertama saya, jawabnya dengan suara rendah. Pria tua itu tersenyum semakin lebar. Alhamdulillah. Bersyukurlah, Nak. Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini. Markus hanya mengangguk. Ia tak peduli dengan omongan itu. Baginya, ini bukan soal ibadah, tapi misi yang harus diselesaikan. Setelah beberapa jam perjalanan, bus akhirnya tiba di hotel tempat mereka menginap. Markus turun bersama yang lain. Ia menyimak instruksi dari pembimbing haji dengan seksama, memastikan tidak ada kesalahan dalam langkahnya. Malam itu, ia beristirahat di kamarnya. Suhu kota Mekah yang panas membuatnya sedikit tidak nyaman. Namun, pikirannya terus fokus pada misi yang akan ia lakukan. Besok, ia akan menuju Masjidil Haram. Besok, ia akan berdiri di depan Ka'bah. Dan besok, ia akan mulai melaksanakan rencana gilanya. Tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang terus mengamatinya sejak ia tiba di Tanah Suci. Seseorang yang telah lama mengetahui niat busuknya. Seseorang yang telah bersumpah untuk menghentikannya sebelum segalanya terlambat. Pagi itu, matahari Mekah bersinar dengan terik. Udara panas menyelimuti kota suci, tetapi hati para jemaah justru dipenuhi kesejukan. Hari ini adalah hari yang mereka nanti-nantikan, bertemu dengan Ka'bah, kiblat seluruh umat Islam. Markus berdiri di antara lautan manusia yang bergerak perlahan menuju Masjidil Haram. Ia menyesuaikan diri dengan rombongannya, berusaha tampak seperti jemaah lainnya. Namun, di dalam hatinya, tak ada rasa takjub seperti yang dirasakan orang-orang di sekitarnya. Ketika akhirnya ia menginjakkan kaki di halaman Masjidil Haram, ia melihatnya. Ka'bah. Bangunan megah itu berdiri kokoh, diselimuti kain hitam yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ribuan orang mengelilinginya dengan khusyuk, mengangkat tangan, berdoa dengan penuh harapan. Suara lantunan doa dan ayat-ayat suci memenuhi udara, menciptakan suasana yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, di mata Markus, Ka'bah hanyalah sebuah bangunan biasa. Ia tidak merasakan apapun. Tidak ada getaran, tidak ada rasa haru. Ia tetap teguh dengan rencana jahatnya. Ia mulai mengikuti tawaf bersama rombongan. Tubuhnya bergerak dalam lingkaran besar mengelilingi Ka'bah. Keringat mengalir di pelipisnya, bukan karena kelelahan, tapi karena ketegangan. Di antara ribuan manusia yang berdesakan, ia melihat Hajar Aswad. Batu hitam yang dihormati umat Islam, yang menjadi salah satu tujuan utama dalam ibadah haji. Batu itu dikelilingi oleh jemaah yang berebut untuk menciumnya. Markus menelan ludah. Inilah saatnya. Setiap langkah semakin mendekatkannya ke tujuan. Ia hanya perlu sedikit lagi. Hanya perlu mencapai titik itu, lalu menendang batu tersebut dengan sekuat tenaga. Namun, tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram bahunya dengan kuat. Saudara, Anda terlihat pucat. Apakah Anda baik-baik saja? Markus tersentak. Seorang pria berjanggut lebat menatapnya tajam. Wajahnya penuh curiga. Saya baik-baik saja, jawab Markus cepat, berusaha melepaskan diri. Pria itu tak melepaskannya. Tatapannya tajam, seolah bisa menembus kebohongan yang selama ini ia tutupi. Anda yakin? Saya perhatikan sejak awal, ekspresi Anda berbeda dengan jemaah lain. Jantung Markus berdetak cepat. Apakah pria ini mengetahui sesuatu? Apakah ia telah dicurigai? Ia harus bertindak cepat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Markus berusaha menarik lengannya dan melanjutkan langkahnya. Tinggal sedikit lagi, hanya beberapa meter dari Hajar Aswad. Namun, takdir sudah menyiapkan sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Jantung Markus berdegup kencang. Kakinya bergerak cepat,
mencoba menyatu dengan arus manusia yang mengelilingi Ka'bah. Hajar Aswad kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Di kepalanya, ia sudah membayangkan momen di mana kakinya akan menendang batu suci itu, menggemparkan dunia, dan menyampaikan pesan kebenciannya. Namun, tangan pria berjanggut yang tadi mencengkeramnya masih membayangi pikirannya. Markus yakin pria itu mencurigainya, dan bisa saja melaporkannya kepada pihak keamanan. Aku harus melakukannya sekarang atau tidak sama sekali. Ia menelan ludah, mendekati batu suci itu dengan langkah lebih cepat. Namun, tiba-tiba, dorongan keras datang dari belakang. Tubuhnya terhuyung. Lututnya menghantam lantai marmer. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya, membuatnya terdiam sesaat. Markus mengangkat kepala. Kerumunan di sekitarnya masih bergerak seperti biasa, tapi ada satu hal yang berbeda, suasana terasa lebih mencekam. Udara seakan menjadi lebih berat. Keringatnya bercucuran, bukan lagi karena suhu panas, tapi karena perasaan aneh yang tiba-tiba menguasainya. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Telinganya berdengung. Pandangannya mulai berputar. Suara ribuan orang yang tadinya terdengar jelas kini berubah menjadi sayup-sayup jauh. Seakan dunia tiba-tiba menjauh darinya. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Dan di saat itulah, ia melihatnya. Seorang pria berjubah putih, dengan wajah bercahaya, berdiri di antara kerumunan. Pria itu menatapnya dengan sorot mata tajam, penuh wibawa. Bukan kemarahan, bukan kebencian, tetapi sesuatu yang jauh lebih menusuk, kekecewaan yang mendalam. Markus ingin berteriak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Suara tak bisa keluar. Seketika, rasa panas menjalar di sekujur tubuhnya. Ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang membakar dari dalam. Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Tapi rasa sakit itu semakin kuat. Lalu, suara itu datang. Kau datang ke rumah Allah dengan niat jahat, dan kau pikir kau akan bisa lolos? Suara itu tak terdengar dari luar. Itu ada di dalam kepalanya, menggema di seluruh pikirannya. Markus mulai panik. Ia ingin bangun, ingin berlari. Namun tubuhnya terasa semakin lemah. Pandangannya mengabur. Lalu, semuanya menjadi gelap. Kegelapan menyelimuti Markus. Ia tak bisa melihat apapun, tak bisa merasakan apapun. Tubuhnya seperti terombang-ambing di ruang kosong yang sunyi. Lalu, tiba-tiba, suara gemuruh mengguncang kesadarannya. Markus terbatuk, dadanya terasa berat. Perlahan, ia membuka mata. Namun, yang ia lihat bukanlah Masjidil Haram, bukan pula kerumunan jemaah haji. Ia berada di sebuah tempat yang asing. Tanah di bawahnya terasa panas, seakan terbakar. Udara di sekitarnya begitu berat hingga setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Namun yang paling mengerikan adalah kesunyian yang mencekam. Tak ada manusia lain. Tak ada suara apapun, kecuali detak jantungnya sendiri yang berdentum keras di telinganya. Ia mencoba berdiri, tetapi lututnya terasa lemas. Keringat membanjiri tubuhnya, tetapi bukan karena panas, melainkan karena ketakutan yang luar biasa. Di mana aku? Tiba-tiba, suara berat menggema di udara. Kau tahu di mana kau berada? Markus tersentak. Ia menoleh ke segala arah, mencari sumber suara itu. Kau datang dengan niat buruk ke tanah suci, dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Suara itu begitu dalam, penuh dengan wibawa yang tak bisa dibantah. Markus merasakan tubuhnya bergetar. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tetapi tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya.
Lalu, tanah di bawahnya mulai bergetar. Bayangan-bayangan hitam muncul dari kegelapan. Mereka bergerak perlahan, mendekatinya. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Wajah-wajah mereka penuh dengan kesakitan, mata mereka kosong, dan tubuh mereka seakan terbakar dalam api tak terlihat. Markus ingin berlari, tetapi kakinya tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menyaksikan makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Salah satu dari mereka berbicara, suaranya serak dan penuh penderitaan. "Aku juga dulu seperti kau." Markus membeku. "Aku menentang kebenaran. Aku meremehkan agama ini. Dan inilah tempatku sekarang." Makhluk itu mengulurkan tangannya yang hitam dan hangus ke arah Markus. "Dan sekarang, kau juga akan menjadi bagian dari kami." Panik melanda Markus. Ia mencoba melawan, berteriak, tetapi tubuhnya terasa semakin berat. Kemudian, sebuah tangan kuat mencengkeram bahunya. Bukan tangan makhluk itu, tetapi sesuatu yang berbeda. Sentuhan itu dingin, tapi penuh kuasa. Markus merasa tubuhnya ditarik dengan kuat, dan seketika, semuanya menjadi terang. Markus tersentak bangun. Tubuhnya basah oleh keringat, napasnya tersengal. Matanya membelalak, menatap sekeliling. Ia kembali berada di Masjidil Haram. Lautan manusia masih mengelilingi Ka'bah, suara doa masih menggema di udara. Seakan tidak ada yang berubah. Seakan tidak ada yang menyadari apa yang baru saja terjadi padanya. Namun, tubuhnya bergetar hebat. Ia menyentuh dadanya, jantungnya berdetak begitu cepat hingga hampir terasa ingin meledak. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Ia mencoba berdiri, tetapi kekuatan seolah telah meninggalkan tubuhnya. Lalu, ia menyadari sesuatu yang membuatnya semakin panik. Suara di kepalanya masih ada. "Kau telah melihatnya? Kau telah diberi peringatan." Markus membeku. Tubuhnya terasa dingin meskipun udara di sekelilingnya panas. Apa yang baru saja ia alami? Apakah itu mimpi? Apakah itu nyata? Namun, rasa sakit yang masih terasa di tubuhnya memberitahu bahwa itu bukan hanya sekadar mimpi. Dengan susah payah, ia berdiri. Orang-orang di sekitarnya tak ada yang memperhatikan. Semua masih khusyuk dalam ibadah mereka. Lalu, ia melihat pria berjanggut yang tadi mencurigainya. Pria itu masih di sana, menatapnya, dengan ekspresi yang berbeda. Bukan curiga, bukan marah. Tetapi sesuatu yang lebih dalam. Seolah ia tahu apa yang baru saja dialami Markus. Markus ingin berpaling, ingin menghindari tatapan itu. Namun, langkahnya terhenti ketika pria itu berkata, dengan suara rendah tetapi jelas, "Allah masih memberimu kesempatan." Markus terdiam. Kata-kata itu menggema di pikirannya, menembus jauh ke dalam hatinya. Lalu, tanpa ia sadari, air mata mulai mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Bukan takut akan kegagalan misinya. Bukan takut ketahuan. Tetapi takut akan kebenaran yang selama ini ia tolak. Markus berdiri terpaku di antara lautan manusia yang terus mengitari Ka'bah. Napasnya masih tersengal, dadanya masih berdebar kencang. Tetapi kali ini, bukan karena ketegangan rencana jahatnya, melainkan karena ketakutan yang lebih dalam. Tatapan pria berjanggut di depannya tak beranjak. Wajahnya begitu tenang, tetapi ada sesuatu di balik sorot matanya. Markus merasa seolah pria itu mengetahui segala sesuatu tentangnya. Allah masih memberimu kesempatan. Kalimat itu terus bergema di benaknya. Markus menelan ludah. Ia ingin mengabaikannya, ingin tetap berpegang pada rencana awalnya, tetapi tubuhnya tak mau bergerak. Tiba-tiba,
Lututnya melemas. Tanpa bisa dikendalikan, ia jatuh bersimpuh di lantai marmer Masjidil Haram. Beberapa orang di sekelilingnya menoleh. Mereka mungkin mengira ia kelelahan atau sedang berdoa. Tapi hanya Markus yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi bisa mengabaikan kebenaran yang selama ini ia lawan. Semua kenangan buruk tentang misinya tiba-tiba membanjiri pikirannya. Kebenciannya, rencana jahatnya, semua terasa begitu hina di tempat suci ini. Di antara ribuan manusia yang melafalkan doa, Markus merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketulusan. Bukan dari dirinya, tetapi dari semua orang di sekitarnya. Orang-orang yang selama ini ia anggap musuh, orang-orang yang selama ini ia remehkan. Dan kini, ia ada di tengah mereka, hancur dalam kesadarannya sendiri. Lalu, tanpa bisa ditahan, air matanya jatuh. Bukan karena penyesalan atas rencana yang gagal. Bukan karena ketakutan akan balasan yang akan ia terima. Tetapi karena ia akhirnya mengerti. Islam bukan seperti yang ia pikirkan selama ini. Ka'bah yang berdiri di hadapannya bukan sekadar batu besar yang ingin ia hancurkan. Dan ajaran yang selama ini ia tentang, bukanlah musuhnya. Markus mengangkat kepalanya. Pria berjanggut tadi masih berdiri di sana, tetapi kini tersenyum. Bukan senyum mengejek. Bukan senyum penuh kemenangan. Tetapi senyum penerimaan. Saat itulah, Markus menyadari sesuatu. Misi yang ia bawa ke tanah suci ini telah berubah. Ia datang dengan niat menghancurkan sesuatu. Tapi justru, dirinya lah yang hancur dan dibangun kembali. Dengan tangan gemetar, Markus mengangkat kedua tangannya ke langit. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa dengan tulus. Setiap langkah yang kita ambil dalam hidup selalu memiliki konsekuensi. Kisah Markus mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Meskipun seseorang datang dengan niat buruk, jika Allah berkehendak, hatinya bisa dibalikan dalam sekejap. Kita juga belajar bahwa tidak semua orang yang datang dengan kebencian akan pergi dengan kebencian. Terkadang, mereka yang paling keras menolak kebenaran justru akan menjadi orang yang paling merasakan hidayahnya. Allah Maha Pengampun. Selama masih ada waktu, selalu ada kesempatan untuk berubah. Jadi, bagaimana menurut kalian kisah ini? Apakah kalian pernah melihat atau mendengar kisah serupa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan agar lebih banyak orang bisa mendengar kisah ini. Dan yang belum subscribe, ayo tekan tombolnya sekarang. Agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.